Istri Imran ini adalah ibunya Maryam. Istri Imran adalah ibunya Maryam. Dan ibunya Maryam ini adalah seorang wanita yang dulunya tidak mempunyai anak. Dan dia sangat menginginkan sekali untuk mempunyai anak. Dan dia, istri Imran ini, yang disebut dengan Hannah binti Faqud, ya, ibunya Maryam namanya Hannah binti Faqud. Beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini para ikhwas sekalian? Satu, seorang ibu harus mengikhlaskan anaknya dan berkorban untuk menjaga anaknya. Coba lihat, ibunya Maryam, yang mana nanti Maryam akan menjadi sayyidat, salah satu pemimpin daripada pemimpin penghuni surga. Apa yang dikerjakan oleh ibu Maryam, si Hannah ini? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan anaknya untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semestinya wahai para ibu, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, semestinya Anda mencontoh ibunya Maryam, mengikhlaskan anak untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya keluarlah siapa? Maryam, seorang wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin penghuni daripada penghuni surga. Kemudian juga para ikhwah sekalian, ketika dia faedah kedua yang kita bisa ambil daripada kisahnya Maryam ini di ayat yang ke-35, seorang ibu dari ibunya Maryam ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah semestinya seorang ibu, dia harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tidak sebagian seperti kaum muslimat yang lainnya, ketika dia mendapatkan seorang anak, dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan akidah dia, yang membatalkan keislaman dia, supaya apa? Dikira supaya anaknya akan menjadi anak yang saleh. Ini tidak. Coba lihat ibunya Maryam. Beliau mengatakan, Rabbi inni nadartu laka fi batni muharrara. Ya Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, aku bernadar kepada engkau apa yang di perutku ini supaya menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis untuk agama Islam. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya yang kita bisa ambil, sebelum kita memasuki ayat selanjutnya yang kita bisa ambil para ikhwah sekalian, seorang ibu semestinya dia harus mendoakan ibunya, mendoakan anaknya. Baik itu ketika dia anak masih dalam kandungan ataupun sudah keluar dari kandungan. Coba lihat kita ayat yang kedua, ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Ketika istri Imran ini, ibunya Maryam melahirkan anak, yaitu melahirkan Maryam, ternyata yang dilahirkan adalah seorang wanita, seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh istri Imran ini. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidak seperti wanita. Wa inni samaituha Maryam. Di sini bisa kita ambil faedah para ikhwah sekalian, kedua orang tua boleh menamai anaknya ketika anaknya itu lahir langsung. Wa inni samaituha Maryam. Kemudian coba lihat, ini yang ingin saya ambil faedah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, ya Allah, aku
aku memohon perlindungan untuknya. Coba lihat, seorang ibu semestinya dia mendoakan anaknya yang masih di dalam kandungan, memintakan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga memintakan perlindungan untuk anak-anaknya, yang akhirnya mana? Maryam melahirkan siapa? Isa bin Maryam. Ini akibat doa dari seorang ibu. Kebalikan daripada sebagian daripada ibu-ibu mukminat, ibu-ibu muslimat pada zaman sekarang, kalau ditanya tentang anak kamu, anaknya, Bu, anak kamu anak ibu bagaimana? Ya Allah, anak itu anak yang nakal. Ini doa, Bu. Ini doa, Pak. Kalau seandainya pada waktu itu Anda mengatakan anak saya anak yang nakal, pintu langit terbuka dan doa Anda adalah doa yang mustajab, maka anak tersebut akan menjadi anak yang nakal selamanya. Sebagian orang tua kadang-kadang menjadikan anaknya durhaka gara-gara doanya sendiri. Ketika mereka berkumpul bersama bapak-bapak, misalkan ada perkumpulan bapak-bapak, ketika ditanya, bagaimana si fulan anak kamu? Waduh, pokoknya paling sulit diatur. Tidak mendoakan dia. Ini termasuk kesalahan besar ketika dia seorang orang tua mendoakan yang tidak baik bagi anaknya. Makanya anak tersebut tidak boleh kita panggil dengan, "Woi, anak yang nakal sini." Atau brengsek lo sini. Jangan dipanggil seperti itu. Kenapa? Karena mungkin saja ketika itu pintu langit terbuka, maka doa orang tua mustajab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, mulai daripada kecil, bahkan ketika hamil, ya, seorang ibu hendaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak ini dijadikan anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keturunannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, ya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan. Seorang bayi itu apabila dia keluar, dia itu ditusuk oleh setan di sebelah kirinya atau di sebelah badannya. Coba perhatikan. Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad. Tidak ada seorang anak yang terlahir ketika dia dilahirkan kecuali akan diganggu oleh setan. Fayastahilu sarihan min masihi iyyah. Maka anak tersebut akhirnya teriak menangis gara-gara yang menyentuh dan mengganggu siapa? Setan. Illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Kenapa para ikhwah sekalian? Kenapa Maryam tidak menangis? Ya, kenapa Maryam tidak terganggu oleh setan? Atas doa siapa? Doa ibunya. Ini pelajaran berat bagi seorang ibu apabila dia apabila dia mempunyai anak, baik itu masih dalam kandungan atau ketika dia mendidik anaknya, maka dia harus banyak-banyak mendoakan anaknya. Jangan diumpati anaknya atau jangan dihina anaknya, karena mungkin itulah doa bagi seorang anak pada ikhwah sekalian. Ini poin yang kedua daripada ayat yang ke-36. Dan para ikhwah sekalian, pelajaran selanjutnya yang ketiga dari ayat yang ke-36 juga, bahwasanya seorang yang ingin menjaga anaknya bukan dengan azimat yang digantungkan ke leher atau digantungkan di tangan ataupun digantungkan di kaki, bukan, tetapi minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan azimat-azimat atau bukan dengan orang-orang yang dianggap orang pintar padahal dia adalah dukun, tukang sihir, orang yang terlaknat. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya para ikhwah sekalian, ini adalah amalan bagi seorang wanita. Kalau seandainya dia mempunyai anak, maka dia mestinya menyampaikan, inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Amalan seorang ibu ini. Amalan kedua orang tuanya. Baik itu anaknya masih dalam kandungan atau anaknya masih balita-balita. Inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. U'idzuha bika, u'idzuha
Bika ya. U'idzuha bika.